Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derajat, Pak Dadang, Pak Erik, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf saya nggak membuat presentasi. Beberapa bulan ini saya diberi rezekinya Nabi oleh Allah, yaitu saya tidak bisa membaca dan bisa menulis. Saya menjalani operasi mata sampai 4 kali, sampai sekarang belum bisa membaca dan belum bisa menulis kembali. Saya sama Allah lagi diajari untuk bisa membaca yang tidak tertulis, untuk bisa melihat yang tidak terlihat. Nah, dalam dunia startup sebenarnya ya tidak ada yang kebetulan, tetapi saya masuk dunia startup ketika Indonesia belum mengerti apa kata startup itu. Karena keluarga kami tadi disebut ada 4 unicorn di Indonesia. Salah satu unicorn itu lahir dari lingkungan keluarga kami. Ahmad Zaki itu anak kakak saya, jadi ponakan saya. Jadi kita terinspirasi dengan keberhasilan sang ponakan. Kemudian kita berpikir alangkah indahnya kalau kita bisa gandakan prestasi anak muda seperti Zaki ini. Gitu. Nah itulah kemudian kami dirikan Indonesia Startup Center 3-4 tahun setelah Bukalapak. Anak sulung dari Indonesia Startup Center adalah iGrow yang kita dengar yang sekarang. Hanya iGrow sekarang kita dalam proses redefine karena iGrow punya mimpi besar dan iGrow itu adalah tiket bagi seluruh dunia startup yang kita bina dalam arti yang sesungguhnya. Melalui iGrow itu kita bisa menyekolahkan hampir seluruh startup kita ke luar negeri, bahkan kita saking banyaknya undangan sering kita kekurangan siapa ini yang kita kirim karena banyaknya sekali undangan itu. Kalau bapak-bapak atau adik-adik sekalian belajar tentang startup, kita tahu 4 besar ini sebenarnya betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor tadi, belum menyentuh hal yang sangat mendasar, yaitu need kita dan kemudian produk yang lahir dari kita. Apakah itu Bukalapak, apakah itu Gojek, apakah itu Tokopedia, Traveloka, nah itu belum menyentuh hal yang sangat mendasar yang kita butuhkan. Itu pun sudah bisa jadi unicorn, bahkan Gojek akan segera menjadi dekakorn insya Allah. Bayangkan sekarang kalau startup kita bisa lahirkan dan dia menyentuh kebutuhan yang sangat basic dari kita, tentu peluangnya jauh lebih besar. Maka kami merintis mengidentifikasi di bidang agromaritim ini ada 10 potensi besar. Jadi nanti kalau Pak Derajat tadi minta 2-3, ini ada 10 potensi besar untuk Anda menjadi unicorn di bidang yang sangat basic. Di bidang yang sangat basic kebutuhan. Tapi karena saya nggak bisa menulis, untuk memudahkannya saya sebut aja 10 potensi besar itu adalah dengan 10 F untuk memudahkannya. Satu saja Anda garap F ini dengan serius, itu akan menjadi unicorn bahkan dekakorn. F pertama adalah food, ya, kebutuhan yang sangat mendasar dari kita, food. Terobosan apa yang kita lakukan dengan food? Karena suatu saat saya diundang ke Google dan ditanya begini sama Google, karena dia tahu saya sebagai Muslim, dia bertanya begini, kalau surga menurut Anda itu benar ada, atas dasar apa Anda bisa sampai surga nanti? Intinya Google pengen men-challenge, amal besar apa yang bisa mengantarkan kita surga? Itu adalah pertanyaan sangat mendasar bagi dunia startup. Startup adalah mengatasi masalah besar. Jadi karakter utama startup adalah fast growing. Jadi kalau usaha kita modali 250 juta, pada umumnya dia tumbuh biasa jalan, itu namanya UKM. Tapi kalau 250 juta jadi unicorn dalam 5 tahun, itulah startup. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi untuk bisa tumbuh besar, cepat, kita harus mengatasi masalah yang sangat besar. Apa yang diatasi Gojek? Transportasi. Apa yang diatasi Bukalapak? Pasar UMKM yang bahkan departemen pun sulit sekali menghasilkan. Ya. Saya ketemu pendirinya Waze di markas Google,
Apa yang diatasi? Dia bilang begini, cerita, anak muda cerita sama saya, dia cerita, saya tahu tidak ada pemerintah yang bisa mengatasi kemacetan di dunia. Maka saya juga tidak berpretensi akan mengatasi itu, tapi saya akali saja. I'm not going to solve the problem, but I'm trying to overcome the problem. Jadi dia tidak mengatasi, tapi ngakali saja. Gitu. Itulah yang bahasanya habis. Nah, sekarang F tadi, F pertama, food. Apa masalah kita? Sangat besar. Makanan pokok kita yang yaitu beras sekarang. Beras terancam tidak sustainable. Beras butuh air 3 kali dari jagung, 2 kali dari gandum. Dan Indonesia, Jawa, Bali, Lombok, produsen utama beras terancam krisis air permanen tahun 2025. Gantinya apa? Nah, kalau Anda bisa mengatasi masalah ini, itu akan menjadi potensi yang besar untuk di bidang makanan, juga produk-produk yang lain. Yang kedua adalah feed, food feed. Semua yang kita makan sekarang ini, apakah itu telur, susu, daging, semua tergantung dari satu produk, yaitu jagung. Yang datanya nggak jelas, produksi kita berapa, kemarin digenjot produksi, ternyata ada masalah efek samping yang tidak terduga. Infrastruktur nggak cukup, nggak ada pengering cukup, nggak ada gudang cukup. Masa di zaman gini, hari gini, data nggak jelas. Nah, bayangkan Anda ngatasi data tentang jagung, di mana produksinya, di mana kebutuhannya, dipetakan dengan big data, itu sudah bisa menjadi startup yang sangat besar. Karena semua yang kita makan dari kategori daging, susu, telur, semuanya bermuara pada jagung ini. Dan sekarang kita masih blank, kayak pesawat Airbus yang kecelakaan itu. Kita nyungsep karena kita nggak bisa membaca data. Kita genjot produksi, saya ditangisi oleh para petani di Banten. Kami sudah produksi maksimal Pak, nggak ada pengering, nggak ada gudang. Saya bilang, Bu, saya itu hanya coba mengatasi masalah keuangan, saya nggak bisa mengatasi itu urusannya lebih besar. Tapi ke siapa lagi? Ini yang terjadi. Kalau kita bisa mengatasi masalah tadi, data aja kita tata dengan baik. Kita rata dengan baik. Bayangkan bisnis jagung yang sangat besar di depan mata kita bisa mengantar Anda menjadi unicorn. Yang ketiga adalah fuel, bahan bakar. Indonesia akan habis minyaknya tahun 2027, kira-kira 2027. Sekarang kita sudah decline. Apa gantinya? Gantinya yang paling masuk akal adalah biofuel. Karena sampai tahun 2050 mesin-mesin berat, kapal, mesin berat, pesawat belum akan berbasis listrik, masih akan butuh liquid fuel. Dan apa liquid fuel yang paling memungkinkan ketika minyak habis? Tentu biofuel. Sumbernya banyak, sawit kita ditolak, tapi gantinya banyak. Tebu misalnya. Saya petani tebu, saya punya ratusan hektar kebun tebu. Saya ditekan-tekan sama pabrik gula. Sekarang pabrik gula saya ancam. Kalau Anda tetap nekan kita petani tebu, nanti tinggal nunggu riset saya setahun 2 tahun ini kami tidak akan jual tebu saya untuk pabrik gula. Kami akan ubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar namanya farnesin, jenis sesuiterpene ya. Tebu difermentasi, setelah itu pakai reaksi enzimatik sintesis, dia akan menjadi bahan bakar yang sangat baik. Bisa dari bahan yang lain, tapi salah satunya tebu. Kami lagi mengembangkan DME, dimethyl ether berbasis sampah misalnya, menjadi liquid fuel yang 95% lebih bersih dari diesel. Jadi bisa dibayangkan bisnis minyak sekarang kita sebesar apa. Jadi kalau dulu urusan minyak adalah urusan teman-teman ITB, urusan teman-teman Gajah Mada, nextnya urusan biofuel mestinya urusan teman-teman ITB. Mestinya kesempatan kita. Yang keempat adalah fiber. Sampai sekarang Indonesia ini salah belajar 2 kali. Kita belajar, kita pakai tekstil. Kalau ini cotton, kalau ini bahan cotton, kita impor 97,5% bahan cotton kita impor. Karena cotton kita tidak produksi dengan baik. Tetapi ada bahan serat yang amat sangat baik,
produktivitasnya 10 kali dari cotton per hektar, kebutuhan airnya 1/10, dan dia tidak butuh pupuk sama sekali, tidak butuh bioteknologi engineering yang sama sekali, dan produksi. Dan kalau kita pakai sekarang seragam karyawan saya di lapangan sudah menggunakan bahan dari itu apa? Bambu, serat bambu. Serat bambu setiap hektarnya menghasilkan 10 kali lebih besar dari cotton, dan dia tidak membutuhkan pupuk, dilempar saja tumbuh. Dan dia sebagai kain, dia menyerap keringat, menyerap bakteri, membunuh bakteri dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan, tapi jangan dikira saya sudah memproduksi, belum. Saya beli dari Cina. Saya kasih contoh kepada seluruh karyawan bahwa masa produk kayak gini kita harus impor. Masih harus impor. Bambu kita tumbuh di mana-mana. Saat ini kami mempunyai bibit bambu sekitar cukup untuk tanam 1.500 hektar. Jadi kalau Anda ada lahan di mana saja, boleh minta ke kami bibitnya, kami tanamkan. Kami menyiapkan bibit bambu yang sangat masif. Pertama, tujuannya mengamankan potensi problem air di Jawa, Bali, Lombok tadi. Dan kedua, karena kita akan menuju era industri fiber berikutnya berbasis bambu. F kelima adalah fish. Ya, katakanlah kita ngomongin agro maritim ya, jadi fish kelima. Dari potensi laut bisa dibayangkan tadi sudah dijelaskan panjang lebar, jadi insya Allah saya bahas banyak sekali potensi laut. Salah satu unicorn era masa lampau, tapi bukan unicorn dalam arti startup, lahir oleh angkatan di atas saya, angkatan 17 adalah tentang fish ini di IPB. Itu sudah sangat besar, jadi itu tidak lakukan lagi. F ke berapa tadi? Keenam sudah ya. Kelima ya, keenam fertilizer. Sekarang kalau Bapak Ibu ada adik-adik belajar bertani selalu mengandalkan pupuk NPK dan lain sebagainya. Produk apa pupuk NPK? Produk samping dari petrochemical. Lagi-lagi bukan garapan utama teman-teman IPB ini, petrochemical ini. Padahal pupuk terbaik adalah justru yang ada di depan mata kita. Pupuk terbaik adalah justru dari tanaman itu sendiri. Pupuk terbaik ada di lingkungan tanaman itu sendiri. Bisa kita hasilkan dari tanaman itu sendiri. Dunia sudah sadar sekarang butuhnya untuk kembali ke natural. Saya jujur, saya lulus, mohon maaf bukan nyombong, saya lulus dari IPB dengan IP 3,75, jadi cukup tinggi. Dan saya tidak bisa bertani sampai sekitar 10 tahun lalu ketika saya pensiun. Ketika pensiun dari dunia finansial, saya terjun bertani, saya mulai dari awal. Ada pelajaran yang sangat indah yang saya bisa ajarkan, saya tularkan ke teman-teman untuk bisa bertani dengan paripurna hanya dengan sepenggal kata, sepenggal kalimat, dan itu full natural. Penggalan kalimat itu ada di surat Al-Hajj ayat 5 di Al-Quran. Watarol ardoha midatan faida anzarna alaiha ma ihtazat waroban wa ambatat min kulli zawjin bait. Engkau saksikan bumi yang gersang. Jadi kita diberi gambaran bumi yang gersang. Tetapi dari bumi yang gersang itu ketika turun air, ketika modalnya hanya air, ihtazat, bumi bergetar, warobat, bumi mengembang. Bumi yang ihtazat warobat tadi wa ambatat min kulli zawjin bait. Bumi yang bergetar dan mengembang itu akan menumbuhkan segala macam tanaman yang indah-indah. Pertanyaannya bagaimana membuat bumi bergetar dan mengembang? Saya kayak ngajarin bebek berenang, diundang oleh masyarakat Rehanli, yaitu wilayah Turki yang masuk dunia Syam, negeri Syam, untuk menanam zaitun organik. Saya belum pernah nanam zaitun, tapi disuruh ngajari orang nanam zaitun organik. Kenapa? Karena mereka pohon zaitunnya tidak bisa jadi obat karena disemprot oleh chemical. Dia pengen pohon zaitunnya bisa jadi obat. Apa yang saya lakukan? Ayat ini, ihtazat warobat, buat tanah itu bergetar dan mengembang. Dengan apa caranya? Dengan mikroba yang ada di buah-buahan, sayur busuk, buah busuk, dan lain sebagainya.
Artinya apa? Kalau kita tangani ini F yang ke-6 ini fertilizer, maka kita akan bisa mendayagunakan semua sumber daya hayati kita dengan amat sangat baik. Saat ini, hari-hari ini saya bereksperimen dengan apa yang disebut agriculture in neighborhood. Saya bandingkan dua greenhouse saya, yang satu pakai chemical, yang satu pakai full natural. Yang punya full natural, rasa buahnya jauh lebih besar. Di ini, kalau Anda pengen belajar tentang greenhouse, kita punya greenhouse yang paling basic sampai yang paling modern di Indonesia, kita ada di Pengalengan posisinya. Nah, F yang ke-7 adalah flavor. Flavor itu perasa. Ini mungkin tidak terlalu banyak dipelajari di IPB, tapi ini bidang kita. Kalau di dunia, rasa yang paling populer di dunia adalah rasa vanila. Semua, mau kue, mau es krim, mau apapun, rasa vanila ini yang paling populer. Saya nanam vanili, tapi kalau saya ekstrak vanili saya itu harganya 1 kilonya $1.000. Sementara di luar sana ada yang dari chemical, harganya hanya $14. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan produk chemical yang $14 ini? Wong kita kalau dengan yang tanaman asli harganya $1.000, maka pasar yang menggunakan natural flavor vanili itu hanya kurang dari 1% di dunia. Tetapi ada blessing in disguise. Dunia Barat segera akan, Eropa sudah mentargetkan bioeconomy 2030. Dunia Barat sedang berancang-ancang akan meninggalkan semua chemical based flavor. Jadi ini akan segera digantikan. Dia akan menolak yang $14 dari chemical ini. Gantinya apa? Di situ daya tariknya. Ini perlu riset sedikit. Anda yang belajar tentang kimia, tentang biotech bisa belajar sedikit. Kami juga sedang ngincer ini. Flavor yang tidak seharga ini $1.000, tidak semurah ini, tapi kategorinya natural identical, seperti natural. Dari apa kita buat? Salah satunya bisa kita buat dari air tebu, bisa kita buat dari singkong. Reaksinya sama, reaksi enzimatic synthesis, nanti jenisnya akan menjadi sesquiterpene juga. Itu akan menjadi produk pengganti itu. Butuh riset 1-2 tahun, tapi kalau kita bisa lakukan ini, bisa dibayangkan flavor yang bisa kita hasilkan, kita bisa bersaing di dunia. Petani tebu kayak kita bisa berjaya, petani singkong bisa berjaya dengan hasilnya seperti itu. Hal yang sama juga di F ke-8. F ke-8 adalah fragrance. Di kota-kota di mana banyak mahasiswanya, termasuk di Bogor, Bandung, Jogja, Malang, Depok, ada bisnis yang menjamur di dekat kampus-kampus. Bisnis itu adalah parfum refill, ya kan? Ada Anda dengan mudah karena mahasiswa pengen baunya wangi, aromanya wangi, tapi cari yang murah. Maka yang dibeli adalah refill parfum. Tahu Anda refill parfum terbuat dari apa? 100% chemical. Jadi bisa dibayangkan, setiap hari Anda semprot diri Anda dengan 100% chemical. Karena yang ada itu, yang terjangkau di situ. Bahkan jemaah haji ketika pergi umroh, pergi haji, membeli minyak Arab itu juga 100% chemical. Mengapa? Karena yang full natural essential oil sangat mahal. Sangat mahal. Lagi-lagi caranya adalah bagaimana menggantikan yang chemical ini, tapi tidak semahal ini, yaitu dengan yang disebut natural identical. Lagi-lagi reaksinya sama. Reaksi pertama adalah reaksi melalui proses fermentasi, kemudian hasilnya dilanjutkan dengan enzymatic synthesis. Nanti hasilnya akan menjadi kategori sesquiterpene tadi, menjadi fragrance tadi. Jadi bisa menggantikan, kita bisa hidup lebih sehat, bisa menghasilkan aroma apa saja, tapi lagi-lagi dibutuhkan riset. F ke-9, nah ini yang kami juga tekuni. Dari pengalaman kami membina startup yang ada di Indonesia, kendala utama selalu pada modal. Padahal selalu kami tekankan, dalam dunia startup, modal itu nomor 2. Nomor satunya apa? Nomor satunya model. Jadi model bisnis Anda yang bagus,
nanti modal akan mengikuti. Ini betul, karena di dunia barat, di dunia seperti di Amerika, di Jepang, juga di Eropa sudah timbul orang budaya kalau punya uang $1 juta tidak ditaruh di bank, dia akan invest di startup, tapi tidak pada satu startup, dipecah menjadi 40 startup. Mosok kita nggak bisa muncul dari 1 dari 40 itu, dan itu. Itulah kenapa ketika iGroup baru lahir, saya kirim tim iGroup, Pak Andreas Sanjaya, Pak Cimo dan sebagainya ke Silicon Valley, karena saya tahu budaya itu. Saya kirim ke mereka, mereka tampil, demo day tampil, nah mereka dapat modal. Tapi di Indonesia budaya ini belum, nah maka perlu kita lahirkan F9, yaitu finance. Untuk finance ini alhamdulillah OJK membuka peluang besar yang seperti iGrow, kita bisa mendanai petani-petani atau kelompok petani sampai 2 miliar rupiah per debitur, ya, per kelompok tani. Itu tergantung jenis tanamannya, cukup membiayai tanaman 100 sampai 200 hektar. Jadi mengangkat dari petani gurem menjadi petani korporasi. Itu yang kita lakukan oleh iGrow. Jadi iGrow mendapatkan award, kami diundang, saya diundang untuk bicara di PBB 2 tahun lalu di Jenewa, karena yang kita lakukan ini. Petani ini kita semua pengen makan tapi nggak ada yang mau danai. Bank hanya mendanai sekitar bank konvensional hanya 3,5%, 6% dananya untuk petani, itu pun diambil oleh petani-petani besar. Bank syariah hanya 3,5%. Nggak ada yang danai, kita semua pengen makan. Nah, iGrow terjun diri untuk berusaha membiayai petani tadi. Kami dapat license, dapat terdaftar di OJK untuk bisa mendanai per kelompok tani sampai 2 miliar. Lumayan misalnya. Alhamdulillah sekarang kami lahirkan yang versi kedua, dan ini menjadi peluang bagi adik-adik yang mengembangkan startup. Ada startup baru yang baru lahir, insya Allah minggu depan diumumkan di publik, namanya Alumnia. Alumnia ini didirikan oleh 5 alumni perguruan tinggi terbesar di Indonesia dari IPB. CEO yang kami tunjuk adalah, saya chairman-nya juga di situ. CEO yang kami tunjuk alumni IPB angkatan 17, si Mas Agus Wicaksono. Jadi dia akan memimpin startup namanya Alumnia. Alumnia ini apa yang dilakukan? Alumnia ini startup tapi fungsinya mendanai startup. Dan dia mendaftar di equity crowdfunding di OJK, sehingga setiap startup yang lolos seleksi Alumnia ini bisa didanai sampai 10 miliar. Jadi bayangkan, nanti akan menjamur startup mulai dari 10. Kalau Anda didanai 10 miliar nggak jalan, dan memang nggak jalan, karena 10 miliar sangat cukup untuk memulai usaha. Si 10 miliar gitu. Jadi setiap startup bisa didanai dengan 10 miliar. Dananya dari mana? Dananya dari publik. Itu namanya equity crowdfunding. Jadi seperti publik, seperti perusahaan publik kecil-kecilan gitu. Setiap satu unit yang didanai bisa didanai sampai 300 investor, masing-masing 35 juta misalnya, maka terkumpul 10 miliar, kurang lebih 10 miliar. Nah ini nanti exitnya bisa aja menjadi publik beneran, bisa segala macam caranya gitu ya. Nah itu finance ini menjadi sangat krusial, khususnya di agriculture. Nah itu tadi, di dunia perbankan, agriculture itu semacam kayak apa ya, negative list. Bahkan teman-teman koperasi, bahkan teman-teman BMT ikut menaruh pertanian di negative list. Mereka enggan sekali danai pertanian. Maka kami lahirkan iGrow untuk bisa mendanai para petani kita. Sekarang ribuan petani yang sudah kita danai, ribuan hektar lahan kita danai sekarang dari ini. Dan kadang harapan masyarakat agak berlebihan, seperti BI ada masalah cabai, ngundang kita untuk mengatasi. Masyarakat agriculture Indonesia ada masalah jagung yang saya ceritakan tadi, ngundang kita untuk mengatasi. Karena orang berharap ada solusi terobosan dari dunia startup ini. Dan ini menjadi peluang bagi kita semua dari lingkungan agromaritim ini untuk bisa mengembangkan. Itu tentang dunia finance. Jadi sekarang modal, sekali lagi, bukan yang utama, tetapi make sure model bisnis Anda bagus, sehingga bisa dimodali, bisa dipromosikan. Beda dengan bank. Kalau bank misalnya saya menyetujui pembiayaan, duitnya sudah ada di bank. Tapi kalau eco crowdfunding kayak kita, ketika kita setujui duitnya belum ada,
kita setujui untuk kita kampanyekan ke pabrik. Karena kita akan kampanyekan ke pabrik, maka kita butuh business value yang bagus, butuh cerita yang bagus. Saya pernah misalnya ketika di Indonesia krisis garam, saya buatin oret-oretan, saya cari siapa ini ahli garam Indonesia, saya ketemu ahli garam Indonesia, saya tantang, Pak, bisa Pak buat scale up garam Bapak secara masif sekarang? Oh bisa Pak, tapi sampai sekarang tuh saya banyak dijanjikan saja, nggak ada yang benar-benar danai gitu. Sini. Saya benar Pak, kalau Bapak setuju, saya akan promosikan. Alhamdulillah, dalam waktu 2 kali 24 jam, saya bisa raise fund sampai 4,4 miliar waktu itu untuk mendanai petani garam. Jadi karena ceritanya bagus, ceritanya Indonesia lagi krisis garam, kita munculkan solusi garam. Gitu. Misalnya seperti itu. Dan banyak lagi kisah seperti itu yang asal ceritanya bagus, prosesnya bagus, insya Allah kita bisa kampanyekan. Terakhir F10 adalah yang kita sebut fund. Ya, jadi fund in agriculture, apa itu? Di Eropa, di Amerika mulai muncul apa yang disebut anak-anak muda mungkin tahu ada film namanya Maze Runner, gitu, Maze Runner ya. Kalau ini adalah maze, jadi labirin tanaman jagung. Ini sekedar contoh bahwa bertani bisa sangat menyenangkan, sangat fun. Jadi orang bisa berlarian, memecahkan masalah di labirin tanaman jagung. Sekarang menjadi objek seperti itu, menjadi objek menarik. Banyak sekali produk-produk pertanian yang bisa kita buat menarik. Salah satunya adalah AgriHood yang saya belum lama ini kita luncurkan, Agriculture in Eco-Road. Jadi orang bisa bertani di lingkungan perumahan. Saya sudah hitung, kalau saya membuat greenhouse di samping rumah saya hanya butuh lahan sekitar 10 meter, 100 meter, ya di halaman 100 meter, saya bisa menghasilkan setara hasil petani 1 hektar. Dengan teknologi yang kita punya, ya gitu ya, dengan teknologi, karena harga jual produk saya mahal, melon saya mahal. Greenhouse yang kami buat di Pengalengan luasnya hanya 3.000 meter persegi. Itu salah satu. Jadi nanti yang tertarik belajar greenhouse, ini greenhouse yang sudah fully otomatis yang tadi diceritakan tadi, sudah fully otomatis. Bahkan muncul di majalah Eropa, di majalah Belanda tentang greenhouse kita yang di Pengalengan itu. Yang megang juga anak IPB angkatan 18 Pak Nur Samsu. Si greenhouse itu luasnya hanya 3.000 meter, tapi hasilnya setara dengan tanaman padi 200 hektar. Bisa dibayangkan, jadi kita bisa bertani dengan sangat modern, dengan terobosan-terobosan teknologi. Tidak harus ketika lahan semakin sempit, kita bisa berkreasi dengan teknologi, dengan inovasi, bahkan juga dengan keuangan. Nah, dengan adanya 10 F saya sebut tadi, mudah-mudahan nanti dari lingkungan adik-adik sekalian bisa terlahir 10 unicorn bahkan dekakorn. Dan insya Allah kalau memang dibutuhkan, kami bersedia share pengalaman kami. Saya sendiri belum pernah melahirkan unicorn karena saya baru pensiun beberapa tahun lalu, tetapi saya menyaksikan bagaimana Bukalapak itu lahir dan dibesarkan. Dia lahir dari keluarga kami, jadi kami tahu bagaimana itu, dari situlah kemudian menginspirasi iGrow dan lain sebagainya. Sekarang ada sekian banyak startup dalam binaan kami yang bergerak. Tidak di semua 10 F tadi kami belum punya di sektor fish, tapi di green fuel kita sudah ada. Kami belum punya fiber, gitu ya. Tetapi kira-kira dari 10 yang saya sebutkan baru ada sekitar 6 atau 7 yang F yang kami garap. Dan sisanya silahkan yang digarap bisa digarap juga, tidak masalah. Pasar terlalu besar untuk hanya satu pemain. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan Allah ridho sehingga Allah memudahkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya tidak tahu apakah panitia tadi minta saya memberikan kesepakatan untuk menjawab pertanyaan kalau ada.